Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati dan muliakan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Abdullah Azwar Anas. Berikan tepuk tangan yang keras untuk Bapak Menpan RB kita. Yang saya hormati dan muliakan pula penjabat Gubernur Provinsi Bali, Bapak Sang Made Mahendra Jaya, beserta seluruh jajaran Forkopimda Provinsi Bali, hadir Bapak Kasdam Udayana, Bapak Wakapolda, dan Bapak Ibu lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya juga tentu ingin menyapa sekaligus mengucapkan terima kasih kepada segenap kepala daerah, para bupati dan wali kota seprovinsi Bali yang hadir secara langsung maupun yang diwakilkan. Saya juga tentunya ingin menyapa para pejabat di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional di tingkat pusat. Hadir bersama kita Bapak Sekretaris Jenderal, Bapak Suyus Windayana, para Direktur Jenderal, para staf ahli, para staf khusus, yang tentu tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya juga ditemani oleh istri tercinta, Pak Gubernur, Pak Menteri, Mbak Anissa, yang juga sekaligus sebagai pembina Ikawati, sebuah organisasi yang menaungi para istri dan juga karyawati di jajaran Kementerian ATR BPN. Hadir pula Ibu Nurlaili Raja Juli Antoni, istri dari Wakil Menteri kami, yang juga adalah Wakil Pembina Ikawati, serta Bapak Ibu hadirin sekalian, termasuk para penerima sertifikat elektronik yang tadi sudah kita saksikan bersama. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, alhamdulillahirabbil alamin. Acara hari ini bisa kita ikuti dengan seksama, tentu dengan niat yang baik, dan diiringi dengan semangat untuk menjadikan Provinsi Bali semakin terdepan dalam berbagai urusan pertanahan. Sebetulnya ini sudah lama diniatkan dan direncanakan. Jadi saya dengan Pak Menpan RB ini sudah sering janjian sebetulnya Pak Gubernur, untuk bisa bersama-sama datang langsung secara fisik ke Bali, karena acara yang sangat baik ini sayang rasanya kalau didelegasikan atau hanya diwakilkan. Kami punya niat, kami berdua punya niat untuk bisa hadir secara langsung untuk memberikan apresiasi. Karena sekali lagi, Bali termasuk yang paling depan dalam urusan pertanahan dan tata ruang. Ini sebuah pencapaian yang sangat baik. Ada sejumlah elemen, kalau tadi sudah disampaikan secara singkat oleh Kepala Kanwil, saya juga ingin kita sama-sama memberikan apresiasi kepada Bapak Andri Novi Yandri, Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali, beserta segenap jajarannya, termasuk para kepala kantor pertanahan dari 9 kabupaten kota seprovinsi Bali. Karena atas kerja beliau semua bisa mencapai sejumlah pencapaian. Jadi hari ini tidak tanggung-tanggung 3 agenda sekaligus. Yang pertama adalah implementasi layanan elektronik seprovinsi Bali.
Ini yang pertama di antara seluruh provinsi se-Indonesia untuk bisa mengimplementasikan layanan elektronik seluruh wilayah provinsi. Inilah yang pertama. Sekaligus ada deklarasi 4 kabupaten dengan status lengkap, yaitu Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Gianyar. Tepuk tangan untuk 4 kabupaten yang akan dideklarasikan sebagai kabupaten lengkap. Ini menyusul Kota Denpasar, yaitu kota status lengkap pertama di Indonesia, dan juga Kabupaten Badung, kabupaten lengkap pertama juga di Indonesia. Ini sebuah pencapaian yang mudah-mudahan terus menyemangati jajaran Kementerian ATR BPN di Provinsi Bali. Ya, saya menaruh hormat dan respect kepada semua yang telah bekerja keras. Jangan cepat puas, terus bekerja yang terbaik. Tadi laporan kita dengarkan sudah 98% bidang tanah yang terpetakan, kejar sampai dengan 100%, dan yang sudah bersertifikat sekitar 85%, kejar hingga 100%. Mudah-mudahan ini semua bisa kita wujudkan bersama. Dan yang terakhir agendanya adalah peluncuran mobil layanan elektronik. Saya mendapatkan laporan sudah siap 9 kendaraan untuk didistribusikan di masing-masing kabupaten kota. Ini juga sebuah progres yang sangat baik. Mudah-mudahan dengan menjangkau masyarakat, menjemput bola, reaching out our societies, ini kita semakin mempercepat layanan pertanahan kita. Dan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban kita sebagai lembaga melayani publik dengan profesional, lebih modern, dan juga semakin terpercaya. Inilah yang menjadi semangat kita. Oleh karena itu, saya juga kembali mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menpan RB yang telah berkenan hadir memberikan dukungan, karena berbicara reformasi birokrasi tidak terlepas dari semangat untuk melakukan transformasi digital. Karena backbone dari transformasi digital, nanti saya berharap Pak Menpan RB bisa berbagi cerita sekaligus juga memberikan masukan dan arahan kepada jajaran Kementerian ATR BPN terkait reformasi birokrasi berbasis digital. Semakin maju sebuah negara, semakin modern masyarakatnya, maka kita harus mempersiapkan backbone yang juga kokoh. Layanan digital itu harus semakin memudahkan, semakin efisien, tapi juga tetap memiliki keamanan dan privasi. Jangan sampai karena semakin digital justru semakin tidak aman. Inilah yang juga terus menjadi fokus dari Kementerian ATR BPN ini seiring upaya kita memperkuat transformasi digital. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini di Bali tengah diselenggarakan sebuah konferensi internasional, World Water Forum yang ke-10 tahun 2024, digelar mulai kemarin. Saya dan Pak Menpan RB hadir juga untuk sama-sama menjadi bagian penting dari forum yang memang tengah membahas isu dunia. Berbicara water crisis, krisis air bersih khususnya. Ini tidak terlepas dari bagaimana negara-negara di dunia menata ruang wilayah sekaligus juga mengalokasikan lahan pertanahannya, baik itu untuk konsumsi individu maupun untuk kebutuhan pertumbuhan ekonomi secara lebih makro lagi. Pembangunan infrastruktur misalnya, termasuk hunian bagi masyarakat, industri, peningkatan produksi manufaktur, dan lain sebagainya, membutuhkan lahan. Tetapi tentu jangan sampai pertumbuhan ekonomi yang kita genjot itu menegasikan kebutuhan utama kita sebagai bukan hanya warga dunia, tetapi sebagai umat manusia, menjaga lingkungan hidup kita. Dari Bali kita menyerukan, Indonesia menyerukan agar bangsa-bangsa sedunia bersatu mencari solusi
dan melakukan aksi nyata agar jangan sampai anak cucu kita, masa depan kita suram karena kita semua kekurangan air dan kita semua bermasalah dengan tanah. Saya, Bapak Menteri, Bapak Gubernur, dan Bapak Ibu sekalian, 2 hari yang lalu baru kembali dari Amerika Serikat, dari Washington DC. Diundang secara khusus oleh Bank Dunia dalam World Bank Land Conference, sebuah konferensi tingkat tinggi menghadirkan negara-negara sedunia untuk membahas isu pertanahan. Dan tentu kaitannya erat dengan climate crisis, krisis iklim. Dan kebutuhan kita sekali lagi untuk mencegah lebih buruknya pemanasan global dan krisis iklim tadi. Oleh karena itu, saya senang bisa menceritakan sedikit oleh-oleh dari forum tersebut. Alhamdulillah, puji syukur, pemerintah Republik Indonesia mendapatkan apresiasi. Saya hadir, boleh tepuk tangan? Saya hadir tentu mewakili Indonesia, mengibarkan merah putih di forum yang terhormat tersebut, menceritakan kisah sukses. Bahkan bukan hanya mewakili Indonesia, tetapi juga menjadi representasi dari benua Asia. Ini membuktikan bahwa kerja-kerja kita selama ini, utamanya sejak 2017, bicara tentang reforma agraria, termasuk redistribusi tanah, untuk kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat, bagi pemilik lahan, bagi penguatan aspek hukum, kepastian hukum, bagi para investor, Indonesia dinyatakan sukses. Bahkan dianggap sebagai salah satu champion yang juara dalam menciptakan ekosistem yang semakin baik tadi. Program PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap, yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo sejak tahun 2017, dalam kurun 7 tahun terakhir ini berhasil meningkatkan jumlah tanah atau bidang tanah yang terpetakan dan juga tersertifikatkan bagi seluruh rakyat Indonesia secara signifikan, hampir 250%. Tahun 2017, 46 juta bidang tanah yang tersertifikasi. Tahun 2024, per April tahun ini, alhamdulillah jumlahnya sekarang sudah mencapai 112 juta bidang tanah. Ini sebuah pencapaian, dan di balik pencapaian ini ada kerja keras kita semuanya. Bukan hanya Kementerian ATR BPN, tapi juga koordinasi, kolaborasi bersama dengan jajaran pemerintahan yang lain. Lintas kementerian, lintas lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten kota seprovinsi Bali yang juga telah bekerja bersama-sama Kementerian ATR BPN selama ini sehingga mencapai progres yang baik tadi. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, saya juga ingin memberikan penekanan secara khusus kepada jajaran internal Kementerian ATR BPN. Mari terus tingkatkan performance kita, kinerja kita, integritas dibarengi dengan peningkatan kapasitas SDM. Sebelum kita membersihkan permasalahan yang ada di luar, terlebih dahulu kita harus mawas diri, bersihkan hati dan pikiran kita terlebih dahulu. Zona integritas tidak boleh hanya sekedar menjadi slogan atau jargon yang kita kumandangkan, tetapi harus menjadi spirit, menjadi nafas kita untuk bisa melayani publik dengan lebih baik lagi. Saya berharap kita semuanya terus menjaga itu dengan baik, sehingga bukan hanya kita bisa melayani masyarakat dengan semakin responsif, tapi juga apa yang kita lakukan, termasuk tadi memperkuat layanan elektronik, sertifikat secara masif, ini bisa meningkatkan nilai ekonomi kita secara signifikan. Indonesia sejak 2017 sekali lagi berhasil meningkatkan economic value added lebih dari 6.300 triliun rupiah. Ini sesuatu yang luar biasa, hasil dari program PTSL. Itu didapatkan dari PPH, BPHTB,
kemudian PNBP dan juga hak tanggungan. Dan masih banyak lagi yang bisa kita optimalkan. Sekali lagi, jika Bali menjadi salah satu backbone dari peningkatan economic value added tadi, bahkan pada tahun 2023 saja, Bali itu telah mencapai 28,1 triliun rupiah. Jadi ini sesuatu yang sangat berarti bagi pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi kita secara nasional. Sehingga saya mengucapkan terima kasih sekaligus teruslah berbuat yang terbaik bersama dengan Pemprov, dengan Pemkab dan Pemkot. Mudah-mudahan yang Pak Gubernur tadi sampaikan, menurunkan kemiskinan, meniadakan kemiskinan ekstrim, dan juga meningkatkan pertumbuhan secara regional, ini bisa benar-benar terwujud bersama-sama Kementerian ATR BPN. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan deklarasi 4 kabupaten lengkap, kita lebih memiliki kepastian, masyarakat lebih memiliki kepastian hukum hak atas tanahnya, mencegah terjadinya overlapping dan sengketa yang berkepanjangan, sekaligus sekali lagi menutup kemungkinan terjadinya kejahatan pertanahan yang diakibatkan atau dilakukan oleh para mafia tanah. Bali selalu menjadi destinasi pariwisata yang berkelas dunia. Tadi pagi saya lari, jogging, menikmati sunrise di sepanjang pantai Nusa Dua, menikmati alam. Saya bersama istri dan anak tadi malam juga menikmati sunset di pantai mana itu? Di Kuta ya, Seminyak kemudian Kuta. Dan sekali lagi Bali memang tidak habis-habisnya menjadi pembicaraan di tingkat dunia karena keindahannya, local wisdomnya, keunikan, dan juga keramah tamahan masyarakatnya. Jadi mudah-mudahan sekali lagi dengan 4 kabupaten yang dideklarasikan sebagai kabupaten lengkap memperkuat semangat investasi mengalirkan kapital masuk ke Provinsi Bali. Tapi saya juga ingatkan bahwa tata ruang dengan sebaik-baiknya, jangan sampai justru masyarakat tergusur dari rumahnya sendiri. Jangan sampai masyarakat adat justru tidak punya tempat yang ajak di pekarangannya sendiri. Bali boleh menjadi pulau internasional, pulau dewata, tapi milik rakyat Bali, milik kita semuanya. Oleh karena itu kita tata dengan sebaik-baiknya, ekonomi tumbuh dan semakin kuat, masyarakatnya juga harus semakin sejahtera. Jangan tertinggal, jangan ada yang ditinggalkan. Bapak Ibu sekalian, itulah yang dapat saya sampaikan atas apa yang telah dilakukan selama ini. Saya tentunya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kembali kepada para penerima sertifikat. Selamat telah mendapatkan sertifikat yang sah dari negara. Jangan dilihat satu lembarnya, justru karena satu lembar itu menjadi lebih simpel, pengurusan secara elektronik itu memudahkan, menjadi lebih cepat, lebih transparan, lebih akuntabel, dan juga menghindari tadi perilaku-perilaku yang tidak baik. Nah, oleh karena itu tolong dijaga dengan baik. Ini aset bagi masyarakat. Sertifikat itu juga bisa dijaminkan menjadi modal usaha. Kemudian bagi pemerintah, memiliki surat yang sah itu juga wajib untuk kita lakukan, sehingga kita tidak terganggu oleh siapapun di kemudian hari. Dan bagi penerima sertifikat wakaf, terutama bagi rumah-rumah ibadah untuk pura, masjid, gereja, dan lain sebagainya, itu juga mudah-mudahan bisa membawa kebaikan, keberkahan, dan semakin tenang bagi para jamaah, bagi umat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Sekali lagi selamat kepada Provinsi Bali, selamat kepada kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dapat terus menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya untuk masyarakat, bangsa, dan negara yang kita cintai bersama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.